dalam Qur'annya sendiri. Aku nggak mau menafsirkan, tapi ini memang tertulis. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sedangkan kalau kita lihat dari secara kontekstual, di sini tidak menyatakan bahwa Tuhanku itu melakukan penipu daya. Di mana di sini yang bekerja adalah roh yang di luar dari Tuhan sendiri, roh jahat, gitu loh, ya kan? Dan ini juga dalam ceritanya mengenai si nabi-nabi palsu. Dia membacanya setengah, bukan setengah. Kalau setengah sih masih enak, dia masih bisa nyangkut gitu loh ceritanya. Lah ini satu pun gak ada dibaca, yang penting dia baca mana yang menurut dia gini ya kan, bisa terlihat lah ya. Bisa kamu baca di sini. Kamu baca bagaimana ini. Kamu bisa baca tidak, Goldian? Kamu lihat perbandingan dengan Tuhanmu sendiri. Bangga dengan bangga mengatakan, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Bukan saya yang menulis dan bukan tim-tim Kristen yang menulis, ini timmu sendiri, ini Al-Qur'anmu sendiri, aku nggak mau menafsirkannya, nanti kamu marah pula sama aku. Nah, silahkan. Bagaimana itu, Goldian? Mantap. Halo, aku bisa share screen ya? Oke, Monik tadi membawa Ali Imran 54, main comot-comot ayat, nggak mengerti teks dan konteks apa yang difirmankan di dalam Ali Imran tersebut. Sorry, matiin gue. Pause dulu ya, mau berubah settingan ini. Udah di pause, sudah. Nah, Monik sengaja mencomot-comot ayat di Ali Imran 54 yang mengatakan, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Tetapi tidak membaca konteks ayat tersebut. Mari kita baca di ayat 51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul, karena itu tetapkan kami bersama golongan yang memberikan kesaksian. Nah, di dalam ayat 52 ini jelas, maka ketika ia merasakan keingkaran, jadi Isa ini sedang diingkari, sang Nabi Allah ini sedang diingkari Bani Israel yang kufur. Nah, itu konteksnya. Lalu Allah berfirman, dan mereka membuat tipu daya. Maka Allah membalas tipu daya orang-orang kafir yang telah mengingkari Nabi Allah itu. Sebagaimana yang dijelaskan Monik di dalam 2 Tawarik ayat 18. Yaitu ketika Nabi Tuhan ditipu, lalu Tuhan masuk menjadi roh dusta. Saya share screen ya. Nah, di situ dijelaskan, kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ini Tuhan huruf besar semua. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan siapa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Siapa yang keluar menjadi roh dusta? Yaitu Dengan Tuhan, apa? rohnya Tuhan. Dengan apa, bukan dengan siapa, Sorry, tolong jangan dipotong ya. Bukan Nanti dipotong. boleh dikoreksi ya. Enggak, saya Nggak apa-apa kalau pembacaan saya salah, nggak apa-apa, boleh dikoreksi nanti ketika lanjut. waktunya Monik. Lanjut. Oke, saya ulangin ya. Kemudian tampillah suatu roh. Rohnya siapa? Lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadinya roh dusta dalam mulut semua nabinya. Jadi Tuhan berfirman, kalau dia akan menjadi roh dusta di dalam semua mulut nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ketika itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Jadi Tuhan ini telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Kesimpulannya apa? Ketika Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam nabi-nabinya itu, artinya kalau kita baca secara teks dan konteks, apakah Tuhan Monik ini sensor lah begitu? Silakan Monik.
Ya, sebentar. Oke, terima kasih atas pendapatmu ya Mas. Sorry, sebentar. Waktunya saya riset semuanya karena tadi saya ada kesalahan klik ya. Tadi kita anggap opening statement. Ya, silakan, Monik. Baik. Oke Kak, aku mau share screen. Oke. Baik, dia tadi mengatakan aku hanya sembarang menyomot ya. Aku sih bilangin gimana ya, aku mau baca dari atas sampai ke bawah pun 54 semua orang juga udah baca. Cuma yang jadi di sini adalah kontekstualnya di mana dikatakan dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya gitu loh. Sudah aku katakan aku nggak mau menafsirkan, tetapi memang ini tertulis. Itu memang tertulis di dalam Al-Qur'anmu sendiri gitu loh. Bukan kami yang menulis, tetapi timmu sendiri dari kaummu sendiri yang mengatakan. Jadi jangan kamu salahkan saya hanya membacakan gitu loh. Kemudian kamu bilang bahwa Tuhan saya, gitu ya, kan sudah saya bilang di dalam konteks tertulis dikatakan kemudian tampillah suatu roh. Nah, di sini dibilang roh, bukan dari Tuhan sendiri, tetapi roh ini dari mana datangnya? Ya roh yang memang penunggu di bumi ini, yang dimana nabi-nabinya, kamu baca, ini dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Siapa nabi-nabimu? Nabi-nabi dari raja siapa ini? Yosafat, dimana dia membenci si Mika yang selalu bernubuat tidak baik terhadap Yosafat. Kamu bisa baca sampai terakhir. Bahkan dikatakan di Zedekiah bin Kena'a, menampar pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Roh Tuhan yang pindah dari tubuhnya, yang berbicara kepada si Mika. Roh dusta itu yang masuk. Tuhan di dalam literasi, mereka itu yang penyembah setan. Semuanya itu dipanggil dewa. Ya kan? Nah, lalu sesungguhnya engkau akan melihat pada hari engkau lari dari suatu kamar ke kamar lain untuk menyembuhkan diri. Namun, berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan kamu hanya mengambil yang di sini, di mana dalam secara tekstual tidak tertulis Tuhanku maha maha. Sedangkan di dalam secara tekstual di dalam Quranmu sendiri loh. Bukan aku yang menulis, bukan timku yang menulis, tapi timmu sendiri yang mengartikan bahwa dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan aku meminta kepadamu. Nah, secara kontekstual, kamu bilang mau menceritakan secara kontekstual. Saya tadi setelah menceritakan secara kontekstual. Itu adalah di dalam Taurat sendiri ya kan? Nah, kamu baca ini, kamu artiin sama kami di sini. Kamu artikan sama kami di sini. Ini rentetan ceritanya bagaimana gitu loh. Rentetan ceritanya bagaimana kok bisa sampai Allah itu merasa dia adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Bisa kamu jelaskan, Mas? Sudah? Kasih kode silahkan gitu. Ya, silakan Bang Golian. Oke, aku ya. Jadi Tuhan kami ini memiliki sifat yang absolut. Dia tidak terbatas. Nah, yang berhak memiliki sifat sombong pasti Tuhan kami. Umatnya, nabi-nabinya pun tidak berhak. Nah, ketika Tuhan berfirman, dia adalah pembalas tipu daya. Dia ini absolut, tidak terbatas. Nah, mari kita baca konteks ayat daripada Ali Imran ayat 54. Saya ingin share screen, Pak Edo. Ya, silakan Bro. Seperti yang dikatakan Monik, tatkala Nabi Allah Isa alaihissalam itu sedang ditipu oleh Bani Israel. Lihat ayat 52-nya Monik. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel. Jadi konteksnya di sini ketika Isa, sang Nabi Allah, sang utusan Allah, diingkari oleh kaumnya Bani Israel. Dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Ayat 53, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami
bersama golongan orang yang memberikan kesaksian dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah membalas tipu daya dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi ayat konteks ini kalau kita baca dari atas, tatkala Nabiullah Isa alaihissalam itu diingkari, ditipu oleh Bani Israel. Lalu Allah menipu Bani Israel itu. Karena apa? Karena Nabi utusannya loh ini. Seperti yang dikatakan Monik di dalam 2 Tawarik 18. Yaitu konteksnya ketika nabinya sedang ditipu. Itu yang pertama. Lalu kita coba ke 2 Tawarik 18 ya. Ini ayatnya jelas. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Siapa yang keluar dan menjadi roh dusta? Yaitu roh Tuhan. Apakah roh Tuhan itu bukan bagian dari Tuhan sendiri? Itu pertanyaan yang pertama. Dalam mulut semua nabinya, ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi ini. Nah, di dalam perspektif umat Islam, atau roh ini katanya merupakan bagian daripada Tuhan sendiri. Kalau kakak Monik mengingkari itu, ya silahkan. Ini yang pertama. Lalu saya ingin membawakan ayat bahwa Tuhan Monik, yang menurut perspektif Monik adalah Yesus, ini juga menipu. Terdapat di mana? Yohanes 30 ayat 34. Kata Yesus, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Perlu digarisbawahi, Yesus ini yang merupakan menurut anggapan Monik adalah Tuhannya, berkata, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Kita cek di mana ini bintangnya. Ternyata di Mazmur, Tuhan menipu murid-muridnya. Nah, kalau Monik mengingkari kalau Yesus ini bukan Tuhan, ya silahkan saja Monik, nggak apa-apa, silahkan.